dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Adel Setiawan menjadi sorotan publik setelah melaporkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ke Komnas HAM. Langkah tersebut diambil Adel karena ia menilai kebijakan Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer berpotensi melanggar hak asasi manusia, HAM. Sebagai wali murid, Adel menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Ia menginginkan agar kebijakan itu dihentikan karena menurutnya kebijakan tersebut syarat dengan dugaan pelanggaran HAM. Adel bukan seorang petani, melainkan seorang pengacara yang tergabung dalam tim de facto Partners Law Office. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Forum Silaturahmi Alumni, FSA, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Namanya pernah menjadi sorotan publik beberapa tahun lalu saat menangani sejumlah kasus penting. Salah satu kasus yang pernah ditangani Adel adalah pelaporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, RI ke Komisi Informasi, KI, Pusat. Ia sempat mengikuti sidang penyelesaian sengketa informasi publik sebagai pemohon melawan KPPU RI sebagai termohon. Pada sidang yang digelar di ruang sidang utama KI Pusat, Majelis Komisioner memeriksa bukti tambahan yang disampaikan para pihak. Hasil sidang menyatakan bahwa permohonan sengketa informasi publik yang diajukan Adel terhadap KPPU ditolak oleh KI Pusat. Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang disengketakan berupa fakta integritas terkait perkara nomor 04 KPPUI 2024 merupakan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan rekam jejaknya sebagai pengacara dan aktivis, Adel dikenal vokal memperjuangkan hak masyarakat, termasuk menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi melanggar HAM. Ia juga aktif mengikuti sidang-sidang penyelesaian sengketa informasi publik dan beberapa kali menjadi sorotan media karena keberaniannya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Keputusan Adel melaporkan kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi ke Komnas HAM menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan HAM di sektor pendidikan. Ia menilai program pendidikan karakter yang digagas Gubernur Deddy dengan mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dibina oleh TNI telah melampaui kewenangan seorang gubernur dan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip pendidikan yang mengedepankan hak anak. Adel juga meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam kebijakan tersebut. Dengan latar belakang sebagai pengacara dan aktivis, Adel menjadi salah satu figur yang vokal menentang kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak pada perlindungan hak asasi anak dan prinsip-prinsip pendidikan yang humanis. Hari ini saya beserta kuasa hukum saya dari LBH Pendidikan Indonesia mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini
masalah kenakalan itu akan terselesaikan. Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer, itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.